Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pembelajaran agenda 1, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dengan pengampu materi Bapak Dr. Jainal Fanani, M.Ed. Namun sebelumnya itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Krisdayanti Tangdi Bali, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru tahun 2025, golongan 3, angkatan yang ke-21, kelompok 2, dengan NDH 14. Saat ini saya bekerja sebagai perawat ahli pertama di Puskesmas Banian, Kabupaten Kota Baru. Dalam menjalankan tugas sebagai perawat, adapun tugas pokok dan fungsi perawat berdasarkan Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 yang terdapat di dalam Bab 4 Pasal 6 tentang tugas jabatan fungsional perawat, yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Di samping itu, perawat ahli pertama memiliki uraian tugas sebanyak 51. Di antaranya, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Dari 51 uraian tugas tersebut, saya mengambil 5 isu berdasarkan tupoksi saya. Namun sebelum saya memaparkan tentang analisa isu, saya akan menjelaskan apa itu isu. Isu adalah suatu permasalahan atau persoalan yang menjadi bahan perbincangan atau perdebatan di kalangan masyarakat. 5 isu yang saya angkat berdasarkan tupoksi perawat ahli pertama. Yang pertama, belum optimalnya komunikasi terapeutik akibat perbedaan latar belakang budaya dan bahasa antara perawat dan pasien. Yang kedua, belum optimalnya kepatuhan pasien terhadap pengelolaan hipertensi dan pentingnya kontrol rutin. Yang ketiga, belum optimalnya pendokumentasian tindakan keperawatan. Yang keempat, belum optimalnya melakukan peningkatan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, belum optimalnya melakukan preceptorship dan mentorship. Dari kelima isu tersebut, saya tapis dengan menggunakan metode APKL. Namun sebelumnya itu, saya akan menjelaskan apa itu APKL. A itu aktual atau yang sedang hangat dibicarakan. P itu problematik atau menyimpang dari harapan yang menimbulkan kegelisahan. K itu kehalayakan atau menyangkut orang banyak. Dan L itu layak atau logis, pantas, dan realistis. Kemudian nanti akan diberi dengan skor nilai 1-5, di mana 1 itu sangat kurang, 2 kurang, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Isu yang pertama, belum optimalnya komunikasi terapeutik akibat perbedaan latar belakang budaya dan bahasa antara perawat dan pasien. Dengan nilai A 5, P 4, K 4, L 5, dengan total nilai 18. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi dan pentingnya kontrol rutin. Dengan nilai A 5, P 5, K 5, L 5, dengan jumlah nilai 20. Isu yang ketiga, belum optimalnya pendokumentasian tindakan keperawatan dengan nilai A 3, P 3, K 2, L 3, dengan jumlah nilai 11. Isu yang keempat, belum optimalnya melakukan peningkatan atau penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat dengan nilai A 5, P 4, K 4, L 4, dengan jumlah nilai 17. Dan isu yang kelima, belum optimalnya melakukan preceptorship dan mentorship
dengan nilai A 4, P 4, K 4, L 4 dengan total nilai 16. Dari kelima isu tersebut, di sini saya mengambil 3 isu dengan total nilai yang paling tinggi dan saya akan analisa dengan menggunakan metode USG. Analisis isu dengan metode USG. Namun sebelumnya itu, saya akan menjelaskan apa itu USG. U itu urgensi, S itu seriousness atau keseriusan, dan G itu growth atau perkembangan. Isu yang pertama, belum optimalnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi dan pentingnya kontrol rutin. Dengan nilai U 5, S 5, G 4, dan total nilai 14. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya komunikasi terapeutik akibat perbedaan latar belakang budaya dan bahasa antara perawat dan pasien. Dengan nilai U 4, S 4, G 4, dan total nilai 12. Isu yang ketiga, belum optimalnya melakukan peningkatan atau penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat dengan nilai U 4, S 4, G 4 dengan total nilai 12. Dari ketiga isu yang sudah dianalisis dengan menggunakan metode USG, saya mengambil satu isu dengan skor yang paling tinggi dan dianalisis dengan menggunakan fishbone diagram dengan permasalahan belum optimalnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi dan pentingnya kontrol rutin. Analisis masalah dengan fishbone diagram. Di sini masalah utamanya belum optimalnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi dan pentingnya kontrol rutin. Di mana materialnya di sini brosur atau media edukasi yang kurang menarik dan tidak mudah dipahami, terutama oleh pasien usia lanjut dan dengan tingkat pendidikan rendah. Kemudian kurangnya alat bantu visual atau edukatif yang menjelaskan manfaat pengobatan dan risiko bila tidak patuh. Kemudian untuk mainnya, kurangnya pemahaman pasien terhadap pentingnya pengobatan jangka panjang dan kontrol rutin, terutama pada pasien penyakit kronis seperti hipertensi. Kemudian rendahnya motivasi pasien dalam menjaga rutinitas kontrol karena merasa lebih baik dan tidak merasakan gejala lagi. Kemudian untuk metode, sistem pengingat kunjungan yang tidak optimal sehingga pasien sering lupa jadwal kontrol. Kemudian untuk matching, belum tersedianya kartu kontrol berobat. Alternatif pemecahan masalah dengan masalah belum optimalnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi dan pentingnya kontrol rutin. Akar masalah yang pertama, kurangnya pemahaman pasien dan motivasi rendah pasien dalam menjaga rutinitas kontrol. Alternatif pemecahan masalahnya, peningkatan edukasi dan literasi kesehatan pasien, serta melibatkan keluarga dalam sesi edukasi agar mereka bisa mendukung dan mengingatkan pasien untuk minum obat atau kontrol rutin. Akar masalah yang kedua, brosur atau media edukasi yang kurang menarik dan tidak mudah dipahami, dan kurangnya alat bantu visual atau edukatif yang menjelaskan manfaat pengobatan dan risiko bila tidak patuh. Alternatif pemecahan masalah membuat media edukasi menjadi lebih sederhana dan visual. Kemudian yang ketiga, sistem pengingat kunjungan yang tidak optimal. Alternatif pemecahan masalah, pengingat otomatis melalui SMS atau WhatsApp. Kemudian yang keempat, belum tersedianya kartu kontrol berobat. Alternatif pemecahan masalah adalah dengan membuat kartu kontrol berobat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.